Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Sakita, NIM 19046186. Di sini saya akan membuat video animasi mengenai PDRI yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah yang mana diampu oleh dosen Ibu Hera Astuti MPD, kelas Kamis jam 1.20 sampai jam 3. Kita akan membahas mengenai PDRI. Apa itu PDRI? Merupakan penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949. Dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Kenapa dibentuk PDRI? Yang pertama yaitu agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 dan Yogyakarta, ibu kota waktu itu, terkepung. Kilat nomor 1, strip BB, strip D, strip 48. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Makmur. Dalam suasana pertempuran pada tanggal 19 Desember 1948, Kabinet Republik Indonesia masih sempat mengadakan sidang kilat istimewa di Istana Negara Yogyakarta. Dalam sidang itu, diambil keputusan bahwa yang pertama, pemerintahan akan tetap tinggal di dalam kota. Yang kedua, memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Yang ketiga, mandat lainnya kepada Dr. Sudarsono LN Palar dan AA Maramis dengan alamat New Delhi, India, untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Susunan PDRI. Yang pertama ada Mr. Syarifuddin Prawira Negara sebagai Ketua Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan. Yang kedua ada Mr. T.M. Hasan sebagai Wakil Ketua, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. Yang ketiga ada Insinyur S.M. Rashid sebagai Menteri Keamanan, Menteri Sosial, Pembangunan dan Pemuda. Yang keempat ada Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman. Yang kelima, ada Insinyur Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kesehatan. Yang keenam, ada Mariono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI. Yang ketujuh, ada Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar. Yang kedelapan, ada Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa. Yang sembilan, Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatera. Sehari setelah PDRI didirikan, Syarifuddin Prawira Negara menyampaikan pidato radio yang ditujukan kepada semua stasiun radio. Pidato tersebut dapat ditangkap oleh stasiun radio Singapura dan juga disadap oleh radio Belanda di daerah Riau. Isi pidato itu ialah mengemukakan serangan yang tiba-tiba dari Belanda telah berhasil menawan Presiden dan Wakil Presiden serta Perdana Menteri dan beberapa pembesar lain. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara Republik Indonesia tidak tergantung pada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu merupakan sangat berharga bagi bangsa kita. Hilang pemerintahan Soekarno-Hatta sementara atau selama-lamanya. Rakyat Indonesia akan menghadirkan pemerintahan yang baru. Hilang pemerintahan ini akan timbul yang baru lagi. Pemerintahan PDRI dibentuk karena ada kemungkinan besar bahwa pemerintahan Soekarno-Hatta tidak dapat menjalankan tugasnya seperti biasa. Peran PDRI.
Yang pertama, menjalankan perang gerilya selama mungkin dengan perhitungan bahwa dengan semakin lamanya perang gerilya, maka secara ekonomi Belanda akan terjepit dan payah, sebab sumber mereka akan habis dan mereka akan terpaksa melanjutkan perundingan. Yang kedua, dengan perhitungan di atas, maka pemerintahan PDRI menginginkan jauh dari Bukit Tinggi dengan mencari lokasi paling tentram, yaitu di wilayah selatan jauh dari Bukit Tinggi. Yang ketiga, ada para tokoh sipil dijadikan sebagai pejabat yang memiliki wewenang militer, karena pada saat itu adalah saat gerilya, di mana saat gerilya merupakan saat di mana terkaburnya batas-batas militer dan sipil yang menjadikan sesuatu itu sebelumnya ingin diperjelas dalam usaha meletakkan struktur dan tradisi baru republik. Yang keempat, para gubernur lama diangkat sebagai komisaris yang dimana fungsinya sebagai penghubung masyarakat dan pemerintah pusat PDRI agar tetap ada komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Yang kelima, melancarkan ofensif diplomasi untuk mendapatkan simpati sebanyak-banyaknya agar mendapat dukungan dari dunia internasional. Yang keenam, mengadakan koordinasi perjuangan dan bahkan juga mengadakan reorganisasi pemerintahan daerah, terutama di Sumatera, tetapi juga menyusun organisasi pemerintahan perang. Pada tanggal 10 Juli 1949, Syarifuddin kembali ke Yogyakarta. Syarifuddin disambut oleh Soekarno setibanya di Yogyakarta. Syarifuddin menerangkan, PDRI tidak berada di belakang roem-roem, tetapi berada di belakang rakyat, berjuang dengan rakyat dan untuk rakyat. Pada tanggal 13 Juli 1949, Kabinet Hatta bersidang. Hatta melakukan perombakan kabinet. Kabinet Hatta II. Dalam kabinet ini, Syarifuddin diangkat sebagai wakil Perdana Menteri. Pada gambar ini dapat dilihat gedung saksi bisu PDRI di Bukit Tinggi. Dan pada gambar ini adanya monumen PDRI di Sumpur Kudus. Pada gambar ini ialah Syarifuddin Prawiranegara sebagai pemimpin PDRI, yang mana beliau lahir di Anyar Kidul Serang pada tanggal 28 Februari 1911. Pada gambar ini terdapat museum dan auditorium di Kompleks Monumen Nasional PDRI di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat. Sekian penjelasan saya mengenai PDRI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.